Oke teman-teman, selamat datang di channel Ilman Studio. Jadi di video kali ini kita mau belajar bagaimana menghapus background dari sebuah objek. Saya contohkan di sini, misalnya kita mau hapus background dari sepatu ini. Sebenarnya ada beberapa opsi, teman-teman bisa pakai ini poligonal, kemudian ini juga bisa, atau bisa pakai eraser juga bisa. Dan saya sarankan teman-teman bisa pakai pen tool. Untuk video kali ini kita mau pakai magic dan pen tool aja ya, yang selection tuh, quick selection tool, magic pen tool, dan pen tool itu. Oke, kita pertama pakai quick selection tool dulu. Pertama kita duplicate layer. Oke, kita yang backgroundnya asli ini kita hilangkan saja dulu, kita hide dulu. Nah, untuk quick selection tool ini dia seperti brush ya teman-teman, seleksi bagian yang teman-teman brushin gitu. Oke, kita kalau rasa teman-teman rasa ini brushnya kurang besar nih ya, tinggal ditambah aja, perbesar, bisa pakai besar kayak gini. Ini sekarang saya kecilin aja ya, saya pakai yang ukuran 25 lah, 22 lah. Langsung tarik daerah sepatu. Pelan-pelan aja ya, kayak lagunya kotak gitu, pelan-pelan saja, pelan-pelan. Oke, sudah. Nah, cocok deh, cocok ya. Oke, cocok nih, wes. Kalau teman-teman rasa sudah cukup, ini kayaknya udah rapi nih. Oke, tinggal di Ctrl J saja di sini, atau di Ctrl J di sini, atau teman-teman juga bisa tekan Ctrl Shift J atau Ctrl J. Apa bedanya Ctrl Shift J? Kita buktikan ya. Ctrl Shift J kayak gini jadinya. Ini dia memisahkan antara background dan sepatunya. Tapi kalau sedangkan teman-teman Ctrl J, nah dia mengcopy. Kalau satunya mengcopy. Ini mengcopy ya. Jadi teman-teman ini sudah jadi. Kalau udah jadi kayak gini, tinggal file, save as, kemudian simpan sebagai PNG, file PNG, maka nanti backgroundnya hilang. Selanjutnya, ini contoh yang pertama. Teman-teman bisa pakai magic tool juga untuk mempercepat daerah seleksinya. Tapi magic tool itu dia hanya satu warna saja teman-teman ya. Jadi kalau misalnya backgroundnya di sini berwarna-warni, itu sulit sekali. Dan yang perlu teman-teman perhatikan adalah tolerance dari magic tool ini. Semakin tinggi tolerance yang kita kasih, maka semakin kuat juga dia dalam menyeleksi. Misalnya saya contohkan kita pakai 100. Ketika kita klik, ya, alas sepatu ini warnanya putih ya. Backgroundnya juga warnanya putih. Karena ini kita pakai toleransi yang 100, putih yang tidak terlalu putih pun juga ikut terseleksi. Kalau kita pakai 20 kayak tadi, misalnya kita Ctrl D untuk menghilangkan selection, kita klik daerah background. Nah, yang terjadi seperti ini. Tali sepatunya ikut, tapi tidak dengan alas sepatunya. Nah, kalau biasanya kalau sudah rasa seperti ini, oke, cocok ini. Baiklah, kalau gitu kita pakai quick selection tool juga untuk mengurangi daerah yang berlebihan di seleksi. Nah, begini teman-teman. Oke, ini juga kita bisa tambahkan sama seperti tadi ya, tekan Alt untuk mengurangi. Quick selection tool itu kayak gitu. Nah, bedanya di sini, tadi kan kita seleksi sepatunya, ini kita seleksi backgroundnya. Nah, untuk ini kan backgroundnya, untuk kembali ke sepatu, untuk dia menyeleksi sepatu, teman-teman bisa Ctrl Shift V. Nah, sekarang sepatunya yang terseleksi. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa Ctrl J di sini di background copy. Oke. Kalau ini dihilangkan dua-duanya, di hide maksudnya, maka udah jadi. Tapi teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, ini tidak mulus sepertinya nih. Biasanya sih begitu. Kita taruh di bawah ya, ini save
kita taruh di bawah biar nah itu. Kalau sama seperti tadi selection tool juga, kalau kok kurang mulus kayak gini, teman-teman bisa ya sekreatif mungkin lah, bisa pakai eraser atau misalnya bisa pakai polygonal tool di sini untuk menghilangkan daerah-daerah yang berlebihan ya. Jangan hilangkan dia dari hatiku aja. Oke, sudah. Saya rasa cukup. Kalau cukup ya sudah, teman-teman bisa ini dihapus kembali, lalu di file save as, nanti filenya via PNG. Maka nanti hasilnya kayak gini, backgroundnya terhapus. Selanjutnya kita mau bikin dia hapusnya pakai pen tool. Ini sangat saya sarankan sekali karena nanti hasilnya beda teman-teman. Ini lebih rapi. Oke teman-teman, kita mulai dari sini ya. Nanti teman-teman bisa tekan Alt untuk memutuskan note-nya ini satu arah, jadi bisa misalnya kotak, nah kayak gitu. Kalau teman-teman tidak tekan memutuskan note yang di sana, nanti kalau kita mau buat kotak, nah dia akan terjadi gelombang begini teman-teman, bukan gelombang cinta ya, ini apa ya, kayak gini lah. Jadi tekan Alt untuk memutuskan. Oke teman-teman, ini videonya saya percepat biar tidak kelamaan nanti nontonnya. Oke teman-teman, ini dia ya, sampai di sini. Jadi kita harus menyambungnya dengan note sebelumnya. Oke, kalau udah sampai seperti ini, memang dia tidak terlihat. Ini dia masih path ya. Ingat teman-teman, tadi sebelumnya misalnya kalau teman-teman sebelum memulai tadi ya, teman-teman bisa ubahnya jadi path. Kalau shape nanti bentuknya shape. Kita ubah ke path ini, jadi ini bentuknya path. Nah kemudian klik kanan dan make selection, kita pakai radiusnya 0. Sudah jadi, kita Ctrl J lagi di background copy. Nah ini yang di bawah kita hide, jadinya seperti ini. Mau lihat kemulusannya, kita pakai shape, kita buat, terus kita taruh di bawahnya. Ini cuma mau ngecek aja. Oke, nah kayak gini. Ini ya teman-teman ya, tidak sama seperti tak kayak tadi ya. Tapi kalau teman-teman rasa di sini ini kayaknya kurang mulus, boleh kalian pakai pen tool misalnya, atau ini pen tool, ini polygonal untuk menyaksi daerah yang misalnya teman-teman rasa ini kurang, ini kayak gitu ya. Nah kayak gini teman-teman, sederhana saja. Kalau teman-teman rasa sudah cukup, oke, tinggal file save as. Nah, langsung misalnya di sini saya mau PNG, ini langsung save. Nanti kan di sini non fast, biar di belakangnya itu transparan gitu. Oke teman-teman, sudah, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, dan kalau suka video ini silahkan like ya, kalau mau subscribe juga silahkan subscribe, dan mudah-mudahan bermanfaat. See you until the next video, bye.